Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jama'ah salatul maghrib dan salatul isya insyaallah rahimakumullahu jami'an. Selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman kepadanya, sudah seyogianya lah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Jamaah hadirin dan hadirat rahimakumullahu jami'an, kembali kita berjumpa di kajian yang sudah 3 pekan atau 1 bulan yang sempat tertunda. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa kembali kita membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Al-Wajiz ini adalah merupakan ringkasan dari fikih-fikih yang disusun oleh Al-Imam Abdul Adim Badawi rahimahullahu ta'ala. Jadi nama Al-Wajiz ini sudah banyak digunakan atau disusun oleh para ulama sebenarnya, ulama-ulama terdahulu. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala punya kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz ini jadi ringkasan dari bukunya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Al-Basit, kemudian diringkas lagi menjadi Al-Wasit, kemudian diringkas lagi oleh Al-Imam Nawawi namanya Al-Wajiz, kemudian diringkas lagi menjadi Al-Khulasah, diringkas lagi menjadi Minhaj Talibin. Itu kitab-kitab yang dibaca oleh para ulama Asy-Syafi'iyah. Jadi jangan sampai kita mengaku bermadzhab Asy-Syafi'i tapi kita nggak kenal buku-bukunya atau kitab-kitabnya. Kita hanya getol mengaku sebagai pengikutnya Imam Syafi'i atau bermadzhab Syafi'i tapi tidak pernah membaca atau mungkin mengenal kitab-kitabnya. Dan itu banyak sekali kitab-kitabnya. Cuma terkadang kita hanya sibuk di organisasi saja tapi tidak sibuk di kajian-kajiannya. Terkadang kita sibuk di pergerakan-pergerakan tapi kita tidak ikut meramaikan kajian-kajian itu sendiri. Nah, pergerakan juga kalau tanpa dasar ilmu juga tidak terarah. Kenapa? Di saat kita misalnya ada pergerakan, di saat kita bertemu dengan hukum fikih misalnya, nah disitulah kita harus punya ilmu yang luas, yang minimal bagaimana cara bertayamum, bagaimana cara kita melaksanakan salat jamak qashar. Karena di saat kita bertemu kemudian berkumpul ketika melewati salat, melewati waktu-waktu yang harus kita melaksanakan itu, di situ ada hukum fikihnya. Kita tidak ada air, bagaimana tayamum kan dengan banyak uang seperti itu. Terus bagaimana ketika kita beristinja, istijmar dan hukum-hukum yang lainnya. Jadi karena jangan hanya sibuk dengan pergerakan tapi kita melupakan ilmu itu sendiri. Ilmu yang di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu adalah cahaya penerang buat kita untuk melangkah meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini kita masuk ke judul baru, yaitu Sunan Al-Fitrah. Artinya sunnah-sunnah atau tradisi-tradisi yang dianjurkan Nabi, dan ini bagian dari kesucian atau ciri khasnya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah, al-istihdadu wal khitanu wa qashus saribi wa nadful ibtik wa taqlimul adfar.
Ini hadisnya sahih karena apa? Karena muttafaqun alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dengan lafaz redaksinya maksudnya dan juga makna, yaitu kandungan ayatnya, kandungan hadisnya sama, tidak ada perbedaan. Dari Abu Hurairah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Dia dari kabilah Ad-Daws, suku asli dari Madinah, tinggal di Madinah, namanya Ad-Daws Al-Khazraji. Ya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Kenapa dikatakan Abu Hurairah? Hurairah itu kucing kecil, kalau kucing besarnya Hirrah. Nah, sahabat ini semenjak kecilnya senang dengan kucing kecil, kemana-mana bawa kucing kecil, kemana-mana bawa kucing kecil, dan dia nggak senang kucing besar, dia hanya kenal kucing kecil saja. Nah, karena kemana-mana sering membawa kucing kecil, bermain dengan kucing kecil, suka dengan kucing kecil, maka dikenallah sebutan dengan Abu Hurairah. Dan begitulah Arab itu, mereka suka memberikan sebutan yang awalnya Abu, yang walaupun itu adalah kunyah itu beda dengan laqab. Kalau kunyah itu nama yang diawali dengan Abu atau Ummu. Mungkin ada di antara saya misalnya baru punya anak laki-laki, saya namakan Haytham itu Garuda, karena kita Indonesia saya namakan dia Garuda Haytham. Dan Haytham itu diantara imam besar rujukannya mazhab Syafi'i. Ada dua, ada An-Nawawi, ada Al-Haythami, itu rujukannya. Jangan sampai kita ngaku Syafi'i tapi tidak kenal imam-imam kita. Nah, rujukannya mazhab Syafi'i itu ada dua, An-Nawawi dan Al-Haythami. Al-Haythami itu merujuk kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, saya namakan saya Al-Haytham. Nah, saya dipanggil Abu Haytham sekarang. Mungkin ada yang namanya Aqilah, Abu Aqilah, itu nanti Abu apa nama antum? Apa nama antum? Anaknya? Belum ada? Masya Allah. Ya. Bisa nanti Abu siapa? Dan Abu itu belum tentu tidak harus punya anak. Dan Abu Hurairah ini waktu kecil sudah dikatakan Abu Hurairah. Abu Bakar misalnya, padahal beliau tidak punya anak bakar. Abu Bakar ini sahabat Rasulullah tidak punya anaknya yang bernama Bakar, tapi beliau dikenal dengan Abu Bakar. Tidak harus punya anak yang namanya Bakar. Jadi kunyah diawali dengan Abu atau Ummu. Tapi laqab sebutan saya seperti Al-Faruq, itu laqabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. As-Siddiq itu laqabnya sahabat Nabi SAW Abu Bakar As-Siddiq. Dzun-Nurain itu laqabnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dua cahaya. Ali punya laqab apa namanya, dengan tahu? Beliau punya kunyah Abu Turab. Kenapa dikatakan Abu Turab? Karena suatu ketika beliau duduk di masjid. Dahulu kan masjid itu tidak seperti ini, beliau kan masih debu-debu. Siang-siang hari Nabi membangunkannya, "Qum ya Abu Turab," kata Nabi SAW kepada menantunya Ali radhiyallahu anhu. Kenapa dikatakan Abu Turab? Karena beliau tidur di situ, karena masih banyak debu-debu di tubuhnya itu. "Qum ya Abu Turab." Tapi beliau punya laqab namanya Dzulfiqar. Kenapa? Karena beliau punya pedang yang punya dua mata, Dzulfiqar, dan banyak lagi laqab-laqab yang lainnya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, beliau semenjak masuk Islam, beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan safar ataupun tidak. Beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau banyak menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hampir sepertiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Abu Hurairah. Kita melihat Abu Hurairah, Masya Allah.
hampir sepertiganya, jazakallahu khairan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di dalam kesempatan ini beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah. Ada 5 hal yang ini merupakan ciri khasnya sebagai seorang muslim, dan ini merupakan juga bagian dari kesucian, kebersihan. Di fitrah itu artinya bersih, suci. Artinya apa? Yang tidak akan bisa ditolak oleh pikiran sehat kita atau akal sehat kita, dan itu mensucikan dan membersihkan. Dan ini juga bagian dari ciri khasnya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas mukmin. Dan tidak dilaksanakan oleh umat-umat yang lainnya. Itulah yang dikatakan fitrah. Fitrah itu telah naluri kita sebagai manusia pasti menerima hal ini. Dan suci merupakan ciri khasnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang 5 itu? Yang pertama di sini disebutkan al-istihdad. Al-istihdad. Apakah yang dimaksud dengan al-istihdad itu? Apa? Mencukur bulu pubis. Pubis ya. Mencukur bulu kemaluan. Baik laki ataupun perempuan. Pubis, tahu ya istilah kesehatannya pubis ya? Ya. Ya, pubis, bukan kumis. Mencukur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lainnya mengatakan tidak boleh disunahkan, tidak boleh melewati 40 hari. Disunahkannya tidak boleh melewati 40 hari. Kalau kuku nanti disebutkan lagi. Jadi itu sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukurnya. Karena itu bagian dari kebersihan. Kemudian wal khitanu, dan juga khitan. Dan khitan ini tidak hanya bagi laki-laki, perempuan juga dikhitan. Perempuan juga dikhitan. Semenjak syariat Nabi diutus sampai sekarang ini sebenarnya tidak ada perdebatan laki dengan perempuan, semuanya dikhitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, kenapa perempuan juga dikhitan? Nabi bersabda, idza taqal khitanan, nanti akan ada bahasannya, faqad wajabal ghusl. Ketika sudah bertemu 2 khitan, maka wajib mandi junub, walaupun tidak masuk. Ini semuanya sudah nikah ya, alhamdulillah. Ada yang belum 2 kali, bagus 2 kali. Kata Nabi, ini belum nikah, masya Allah nih. Kata Nabi, ketika ada 2 khitan bertemu saja, walaupun belum masuk, maka harus mandi. Ini hati-hati nih, hati-hati. Nah, dari sini kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwasanya perempuan juga dikhitan, laki juga dikhitan. Cuman terkadang kita sekarang ini dibenturkan dengan namanya ilmu pengetahuan. Kalau kita tanya orang-orang ahli medis sekarang itu, oh perempuan itu tidak perlu dikhitan, betul tidak? Betul enggak? Ya, ya. Wallahualam. Soalnya saya kemarin ketemu dengan orang-orang di rumah sakit, ke kantor Kemenak. Mereka dari perawat, bidan, dan juga dari, saya nggak tahu, itu 3 orang, menanyakan kepada saya tentang masalah khitan ini. Mereka menjelaskan, meminta rekomendasi bahwasanya khitan itu tidak perlu bagi wanita. Seperti itu. Dan saya jelaskan, ingat, di saat kita berhadapan dengan 2 hal, ilmu pengetahuan dengan hadis Nabi atau wahyu Allah Subhanahu wa taala, manakah kita yang harus kita dahulukan dan kedepankan? Ilmu pengetahuan atau wahyu, firman Allah atau sunnah Nabi kita Muhammad SAW? Kedua-duanya wahyu. Kalau kita berpikir dengan logika, misalnya begini, kalau ilmu pengetahuan siapa yang menemukan? Manusia. Dia meneliti, mencari, mencoba, maka muncullah hasil dari ilmu pengetahuan tersebut.
Nah, ini kan penemuan manusia, bisa salah, bisa benar. Betul tidak? Kalau kita berhadapan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sabda firman Allah dan sabda Nabi, sebagai seorang mukmin dia hanya mengatakan sami'na wa ta'ana. Tidak perlu lagi kita harus benturkan karena begini, tidak. Ilmu pengetahuan silakan Anda cari masalah dunia, tapi jangan benturkan dengan syariat kami ini, syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya katakan kepada mereka, dan mereka diam tanpa ada kata-kata lagi, karena mereka ngotot. Perempuan tidak perlu, katanya. Itu kan siapa menemukan? Ternyata bukan orang Islam penemunya, mereka, dari kalangan mereka, orang-orang Nasrani yang juga memusuhi Islam. Padahal Nabi menyuruh kita untuk khitan, dan justru Nabi itu menyuruh kita khitannya kapan? Kapan khitannya? Di hari yang ke-7, baik laki ataupun perempuan. Ustaz kan masih kecil, Ustaz, nggak kasihan. Kita sering menggunakan perasaan demi untuk meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini ujian yang kedua ini. Ini ujian yang kedua. Kita berhadapan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Di sisi lain kita berhadapan dengan perasaan anak kita ini masih kecil, kok harus dikhitan. Nah, di sini juga harus kita meninggalkan perasaan itu, mengedepankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Banyak tantangannya ini. Berhadapan dengan ilmu pengetahuan, berhadapan dengan perasaan diri kita sendiri. Kan baru 7 hari. Alhamdulillah, saya praktekkan sering dengan anak saya. Di hari yang ke-7 kita khitan. Ibunya awalnya menolak, kakeknya, neneknya, semuanya, om-omnya nolak. Gimana gini. Perlu kita jelaskan juga apa hikmahnya Nabi SAW menyuruh kita di hari yang ke-7. Pertama, bayi yang baru lahir, ketika dia masih ASI, maka kencingnya kan pernah kita bahas dahulu, kencingnya belum najis, artinya belum kotor, belum kotor. Cuman perbedaannya, kalau kencing wanita, yang bayi wanita hanya dipercikan saja di bekas kencing itu aman sudah, ibunya boleh sholat. Laki-laki nggak perlu karena belum najis, selama belum memakan makanan dewasa. Yang pertama. Yang kedua, bayi itu belum banyak gerak, dia hanya bisa menggerakkan tangan dan kakinya saja, badannya belum bisa dia bolak-balik, ya, belum terganggu. Yang ketiga, makanannya cuma ASI, yang itu steril, bisa mempercepat sembuhnya luka itu. Dan betul, ketika hari Jumat kemarin, Jumat kan hari yang ke-7 itu, lahirnya kan Jumat sebelumnya. Jumat itu kita khitan, bismillah. Ya, kita juga butuh dokter atau menteri yang tega juga harusnya. Tega dia, karena banyak yang menteri yang nggak tega. Oh, saya takut. Itu juga menteri yang tega, dan juga orang tua yang tega juga. Alhamdulillah, menterinya mau dikhitan dan manual. Nah, ini juga berhadapan dengan juga ilmu pengetahuan. Kenapa nggak pakai laser, Ustaz, katanya? Kan ada laser sekarang kan? Iya nggak? Ada laser kan? Ingat, itu bagian dari besi panas yang masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang berobat, namanya wala yastaqun itu minta pengobatan dengan besi panas. Hukumnya boleh, mubah, tetapi dia tidak termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Kalau kita minta pengobatan dengan besi panas itu, masuk dalam hadis Nabi mereka tidak masuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Artinya sahih itu, manual. Dan kebetulan juga menteri itu bilang, emang kalau untuk anak kecil cocoknya manual kan? Bismillah, sepakat berarti, nggak perlu kita debat kan?
Di kita paginya sekitar jam 9 atau jam 8 dan nangis, memang kencang nangisnya. Saya katakan kepada ibunya, tenang aja. Itu awal-awal kita gitu. Alhamdulillah zuhurnya sudah nggak sakit lagi. Zuhurnya, esoknya sudah kering. Biasanya kan darah udah keluar, lalu darah putihnya, darah putih keluar. Hari yang keduanya sudah numpuk darah putih itu. Hari yang ketiga sudah bersih. Hari yang keempat sembuh. Cepat sembuhnya. Normal, alhamdulillah, masya Allah. Jadi nangis itu cuma jam-jam pertama saja. Jam kedua, ketiga, zuhur, habis zuhur udah aman lagi. Ya, itu terkadang kita mengedepankan perasaan kita daripada kita melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cepat sembuhnya, lebih cepat sembuhnya daripada tali pusarnya. Tali pusarnya itu sekitar 10 hari baru lepas. Hitanya 4 hari, 3 hari, 4 hari sudah masya Allah bersih sekali, dan bersih sekali itu bekasnya itu. Hari ketiga bersih, apa bahasa Indonesia terakhir tuh? Ya? Itu terakhir ya? Apa terakhir tuh bahasa Indonesia? Iya, kerak-kerak, kan ada kerak-keraknya itu kan ya. Jadi bekas darah putih yang kering kan hitam itu kan, itu terkelupas hari yang ketiga. Hari keempatnya bersih semuanya, cepat, alhamdulillah. Itulah bentuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu banyak grup ibu-ibu yang diikuti oleh istri itu, bagaimana ceritanya? Kan mereka baru tahu gitu, diceritakan, akhirnya mereka mau juga, dan mereka menyesal. Ada anaknya sudah 6 bulan, sudah 7 bulan, sudah mulai gerak-gerak kan. Kalau punya sudah banyak gerak-gerak, berarti kan sudah dikhawatirkan lama sembuhnya. Dan betul, bagi anaknya sudah setahun 2 tahun, sudah lari dia, itu bakal lama sembuhnya. Ada yang sebulan kan? Sebulan ya? Betul, sebulan anaknya, sebulan? Sebulan anaknya? Kapan kitanya? Saya pribadi itu ya agak lama. Lama dulu. Lama ya kita juga gitu. Baru, padahal itu menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sunnah Nabi itu kalau kita mendalami tidak akan pernah berlawanan dengan ilmu pengetahuan, pasti akan sesuai. Kenapa? Karena kita yang tidak mau mempraktekkannya. Karena kita tidak mau mempraktekkan, kita mendahulukan perasaan kita daripada melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Padahal itulah yang terbaik sebenarnya. Jadi khitan ini hukumnya bagian dari fitrah, dan ciri khasnya seorang muslim, beda dari orang kafir, orang Nasara. Kemudian yang ke berapa tadi? Kemudian yang ketiga, wa qassus syarib. Qassus syarib itu mencukur kumis. Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah mencukur habis atau mencukur ujungnya saja? Ya kan? Ada 3, mencukur klimis atau menyisakan tipis-tipis, kumis tipis, pedang model tipis, atau kan ada yang kumis yang panjang dicukur ujungnya. Di sini ada beda pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan imam yang lainnya ada 3 pendapat. Manakah yang paling dekat dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW? Kita kembalikan kepada bahasanya, bahasa Arab. Dia mengatakan qassus syarib, cukurlah kumis kalian. Kata qassu ini diriwayatkan dalam hadits yang lainnya jazzus syarib, cukurlah kumis kalian. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan perbedaan para pendapat ulama tersebut, dan beliau memberikan kesimpulan manakah yang paling afdal. Dia mengembalikan kepada sabda Nabi yang banyak lafaz tadi, ada qassu, ada jazzu. Kita buka terjemahan bahasa Arab, qassu dan jazzu itu kata beliau al-halqu hatta yuradu bayadal jild, itu mencukur
sampai kelihatan dagingnya. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam kumis. Jadi mencukur sampai kelihatan dagingnya. Berarti bisa klimis, bisa juga tipis-tipis, dan bukan dipotong di ujungnya. Karena itu tidak mencukur klimis, hanya menggunting saja. Seperti ya, qasus syarib. Dan ini bagian dari ciri khasnya orang Muslim juga. Orang-orang Yahudi mereka tidak memotongnya, bahkan mereka memanjangkannya. Kumisnya dipanjangin, jenggotnya dipanjangin, bahkan ininya dipanjangin. Apa namanya ini? Ya? Apa namanya ini? Selising. Apa namanya ini? Kalau bahasa semuanya selising, Indonesianya nih. Mana ahli Indonesia nih? Nggak ada. Jadi dipanjangin mereka. Dan juga orang-orang Nasara beda lagi. Jenggotnya dipotong, kumisnya dipanjangin. Nah, Nabi menyuruh kita harus beda dengan mereka, membiarkan jenggot dan juga mencukur kumis. Itulah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dari fitrah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Bukan mencukur, tapi mencabut. Oh tidak, Masya Allah, mencabutnya. Karena ketiak itu, kenapa Islam itu kan memberikan kebersihan? Karena ketiak itu sumber aroma yang tidak enak dari orang-orang. Walaupun dia mandi, tapi ketika aroma ketiaknya bau, akan kecium. Nah, untuk mengurangi dan membersihkan aroma itu dengan menghilangkan bulunya. Dan untuk menghilangkan bulu itu dengan mencabutnya. Coba cabut itu lebih berasa. Awalnya sakit, tapi setelah itu ketagihan. Serius. Kalau antum mencabut, itu menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau antum mencukur, menyalahi, bahkan menambah banyak. Kalau antum mencukur itu menambah banyak, ya. Kalau mencabut tidak. Jadi yang disunnahkan itu mencabutnya. Itu akan mengurangi bau dan aroma, bahkan mungkin menghilangkan aromanya. Tapi kalau dicukur, itu tidak menghilangkan aroma. Kemudian yang berikutnya, wa taqlimul adfar, dan juga menggunting kuku. Nabi memberikan kita petunjuk, itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, sebelum kita sholat Jumat, Nabi menyuruh kita untuk membersihkan. Termasuk yang ini juga, untuk ketiak, kemudian juga kumis, penyuhitan atau istihdad itu disunahkan memang hari Jumat tersebut sekaligus. Dan kalau khusus untuk istihdad untuk kumis ini tidak boleh melebihi 40 hari. Bagusnya emang setiap Jumat sebelum ya. Hari Kamis sore Jumat. Iya, bisa sore Jumat, biar malam Jumatnya bisa bersih semua ya. Oh itu maksudnya, Masya Allah. Dicabut, sunnahnya dicabut. Enggak, justru awalnya sakit memang, tapi setelah itu akan ketagihan. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai khamsun atau 5 dari fitrah. Ada juga hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang lebih dari 5, ada 10. Tapi insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah Taala kita akan dengarkan. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Afdhal. Ini menarik sekali dari kajian kita masalah ini. Masya Allah. Karena selama ini kita tentang
dia ketika besok praktek ini saya nah saya punya anak, saya sudah 5 anak, 3 laki 2 cewek. Iya. Itu semua di atas 3 tahun ceritanya. Masya Allah. Karena ada paradigma kita itu yang membawa kenapa tadi kecil. Iya. Artinya yang dipotong itu sangat pendek sekali kalau masih kecil. Iya. Tapi kalau sudah besar jadi bisa habis semua bersih ya. Nah, tapi kita kan tidak tahu gitu kalau sudah bisa petani. Nah, tapi saya punya pengalaman. Ada teman sudah dewasa, mau kawin, belum sempat karena dia Maaf. dari Kuala. Maaf. Saya sendiri yang sudah dengan kami saya panggil. Ya seperti apa Ustaz bilang itu, saya ini makanya saya kebayang tadi itu umur anak Pak Ustaz itu 4 hari, dia juga 4 hari mendadak 4 hari anaknya. Saya kebayang kan karena dia mualaf sehingga sama kayak bayi kita suci bersih 4 hari semua. Dia nggak bakal nggak ada. Saya lanjutkan dengan Pak Menteri Rumah Sakit itu di dalam kamar penjara 3. Nah, tapi sembuhnya itu juga 4 hari. baik itu. Nah, kira-kira kandungan apa kepada orang dewasa yang sudah besar begini? Nah, saya harus pikir bisa 4 hari sama. Kira-kira Ya mungkin bisa disinkronkan. Anak-anak itu kan kenapa lama sembuhnya? Mungkin karena banyak gerak. Anak-anak yang sudah tahun-tahun. Kemudian yang kedua, kenapa mungkin mu'alaf itu lebih cepat? Ya mungkin lebih steril ya makanannya. Mungkin makanannya, antibiotiknya sama anti nyerinya permanen semuanya, paten semuanya. Atau yang keduanya atau yang berikutnya karena sama-sama masih bersih suci. Karena bayi tidak berdosa dia. Bersama juga orang yang mu'alaf itu ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka semua bergugurannya dan langsung ke khitan, Allah mempercepat kesembuhan. Jadi ini juga tantangan kita juga di kehidupan kita ini. Kita juga sering dibenturkan dengan adat kita, adat dan istiadat dan tradisi. Itu yang dikatakan tadi orang tua katanya itu belum ada 1 3 bulan. Iya, karena sudah lari kan, sudah banyak pakai. Jadi justru itu. Jadi mohon maaf ya, ada namanya penutup kemaluan kan namanya kuluf namanya. Kuluf itu ketika anak masih kecil yang belum dikhitan, ketika dikencing akan banyak sisa kencing di situ, yang putih-putih itu. Ini saja kemarin saya lihat anak saya itu ketika hari yang ke-7, baru 7 hari, itu sebanyak putih-putihnya, sudah banyak putih-putihnya, kotoran-kotorannya itu. Dan itulah yang menyebabkan banyak anak itu kencing. Apa istilahnya itu? Ngompol sembarangan. Ngompol sembarangan, banyak kencingnya. Karena ada rangsangan kan, ketika tutup dia kencing terus. Dan itu kotor. Dan anak itu ketika dia masih tertutup, anak itu akan menyebabkan dia sakit terus, sakit, panas, karena sensitif ini. Kenapa kotoran itu kan? Ini pengalaman ada, mungkin Bapak Ibu tahu, antum tahu, kenal dengan Udi Prima ya, depan kantor depan kantor lurah Sketeng itu, Udi Prima. Dulu anaknya yang paling besar sering sakit-sakitan panas. Dokter semua memvonis dia malaria terus. Dikasih malaria tapi nggak turun panasnya. Akhirnya karena tidak puas, dia pergi ke Lombok di Mataram. Sama dokter Mataram, apa obatnya? Dikhitan. Coba dikhitan katanya. Betul, pas dikhitan habis panasnya, hilang panasnya sampai sekarang. Luar biasa. Dan juga ketika kulufnya itu dipotong dan kemaluan berkembang dia,
berkembang pesat. Jadi tidak ada yang menahan perkembangannya. Jadi itu membuat dia sehat, kencingnya sehat, tidak sisa-sisa dan seterusnya. Jadi insya Allah mengamalkan syariat Nabi, mengamalkan hukum Allah itu tidak akan ada yang bermasalah. Cuman terkadang kita itu tadi sering dibenturkan dengan adat istiadat, dibentur dengan ilmu pengetahuan, dibenturkan dengan perasaan kita sendiri. Jadi kita harus, kalau Allah mengatakan demikian, Nabi mengatakan demikian, mari merasa bodoh dengan ilmu perasaan kita, mari merasa bodoh dengan keilmuan kita. Itulah Nabi Musa misalnya. Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh pergi meninggalkan, sudah ada belum? Belum. Nabi Musa ketika disuruh pergi meninggalkan Mesir dengan tanpa banyak bertanya, pergi. Kemudian ketika berhadapan dengan Fir'aun, lari, di hadapannya ada apa? Di hadapannya ada lautan, di belakangnya ada apa? Ada Fir'aun tentaranya. Nah di sini Musa mengatakan, Aisyah mengatakan, inna ma'i rabbi sayahdin, sungguhnya aku bersama Rabbku pasti akan memberikan aku petunjuk. Karena kalau kita berpikir dengan akal kita, di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun, kalau kita berpikir akal kita, ini pasti mati konyol. Kan nggak ada kapal, nggak ada apa, tapi Allah memberikan cara lain, dengan cara keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, memukul lautan dan luar biasa. Yang berikutnya misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh sembelih anaknya. Logis tidak perintah tersebut? Kalau kita berpikir dengan ilmu pengetahuan, dengan akal kita, oh ini perintah ini nggak masuk akal, ini perintah konyol. Tapi ketika Allah merintahkannya, Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Ismail mengatakan, sami'na wa ta'ana, mendengar dan tak melaksanakan. Dan betul, ketika melaksanakan Allah memberikan keajaiban. Dan banyak-banyak. Kenapa begini. Kita sering berhadapan dengan perasaan kita. Sering kita benturkan dengan ilmu pengetahuan gini. Lama kita menganalisa, ujung-ujungnya tidak melaksanakan. Ujung-ujungnya ketika kita meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi intinya, ringkasnya, kalau kita berhadapan dengan firman Allah, sunnah Nabi kita, maka merasa bodohlah dengan ilmu yang ada pada kita. Wallahu ta'ala. Yang berikutnya, tadi ketika pendidikan itu bagaimana untuk perempuan itu bagaimana cara kita? Karena anak dari sekarang belum pendidikan 11 bulan. harus segera dihitan, dibawakan ke puskesmas. Di sana ada tukang hitannya. Kenapa belum hitan? Karena Tradisi. Bagaimana dikitanya kalau perempuan? Di kita gimana? Ya? Caranya Yang usah perlu tahu, orang harus tahu. Tanyakan kepada ahlinya, anak bukan ahlinya. Antum bawa anak antum ke dokter atau ke puskesmas, anak saya dihitan, habis sudah. Masalah cara teknisnya karena nggak tahu gimana teknik. Nah, kalau laki-laki kita lihat, perempuan kita nggak lihat. Tanyakan kepada ahlinya. Oh, di sini. Apa? Itu masalah kebutuhan hari Jumat ya. Ya. Jumatnya. Sebenarnya apa nih sudah? Menurut sebenarnya ada padatnya. Hukum Jumat tapi katanya harus mulai dari bawah baru kaya. Ya. Apa itu maknanya menurut? Ya, itu teknisnya tidak ada Nabi menyampaikan sampai ke teknisnya itu. Nah, terkadang kita kan tidak beraturan yang panjang, terkadang yang panjang juga ini dulu, karena yang panjang juga ujung dulu. Masa kita dahulukan yang sempit dahulu? Ya dahulukan yang panjang-panjang dahulu, karena kalau panjangnya kan tidak beraturan. Jadi itu teknisnya
Nabi tidak langsung, tidak ada cerita itu. Nabi hanya menyuruh kita memotong saja. Terserah mau beri yang mana dulu. Kuku, kaki dulu, tangan dulu. Memang kalau kita mengambilkan, kalau kita mengkiaskan kepada Nabi SAW, bagaimana beliau itu, Aisyah bertanya, Nabi tanya, bagaimanakah Nabi SAW itu berperilaku? Aisyah mengatakan, kana yuhibbut tayammun. Nabi itu mencintai mendahulukan yang kanan dahulu. Kalau dalam hal-hal yang baik, masuk rumah dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Nah, ketika kita membersihkan, beliau mendahulukan yang kiri dahulu. Masuk ke WC kan kiri. Nah, mungkin juga termasuk dengan ini, mulai dengan yang kiri dahulu, baru dengan yang kanan. Itu teknis, silakan. Tidak harus kiri atau kanan, tidak. Silakan mau yang kiri mau yang kanan. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.